Sejak awal aku sudah merasa aneh sama sikap Pak Wahyu. Lelaki yang profesinya sebagai driver ojol itu sering masuk ke kontrakannya Bu Sulis. Padahal gak bawa makanan kalau memang Bu Sulis order GoFood, juga gak bawa barang paketan apapun. Dan anehnya, berada di kontrakan Bu Sulis dalam waktu yang cukup lama, dan kalau keluar selalu dengan keadaan rambutnya yang basah, seperti habis keramas. Aku menjadi curiga. Sepertinya ada hubungan terselubung antara Bu Sulis dan Pak Wahyu. Aku gak boleh membiarkan jika hal itu benar terjadi. Aku harus menyelidiki, kayak gitu kan. Bukannya aku mau ikut campur urusan orang. Aku bukan tipe orang yang sok rewel. Tapi kontrakan itu milik ortuku. Aku diserahin untuk menjaga. Kalau sampai Bu Sulis dan Pak Wahyu berbuat yang neko-neko, jelas itu sudah penghinaan bagi kami yang punya rumah kontrakan, kayak gitu kan. Bu Sulis itu pegawai di salah satu bank swasta yang kantornya gak jauh dari lokasi kontrakan. Dia mengontrak salah satu dari 4 rumah. Bu Sulis hanya tinggal sendiri di kontrakan. Aku gak perlu tanya, kenapa keluarganya gak diajak serta tinggal di kontrakan. Menurutku hal itu justru malah bagus. Dengan begitu lebih hemat air. Karena airnya dari sumur manual, bukan sumur artesis. Jadi kalau air sumur habis, tuan rumah juga yang repot, gitu kan. Sementara Pak Wahyu asli warga sini. Meski aku gak kenal betul keluarganya, karena di sini aku juga pendatang, tetap saja aku merasa risih melihat lelaki beristri itu keluar masuk ke kontrakaku sekalipun pakai piyamaran dengan mengenakan kostum ojol. Namun yang jelas, aku gak mau rumah kontrakanku dijadikan tempat rezim atau mesum. Aku harus usir Bu Sulis jika dugaanku terbukti, kayak gitu kan. Tapi sebelumnya kenalin dulu. Namaku Raka. Usia 28 tahun. Sudah nikah dan punya anak 1. Selain jaga kontrakan aku juga punya usaha isi ulang air mineral di depan rumah. Sementara istri hanya ibu rumah tangga yang lagi ngopenin anakku yang baru 2 tahun. Satu sore, ketika aku baru saja antar istri dan anak dari minimarket, Pandu, karyawanku, ngasih info, jika Pak Wahyu baru saja masuk ke kontrakannya Bu Sulis. Pandu memang aku suruh memata-matai. Seketika, dengan hati ngondok, aku langsung melintas cepat menuju kontrakan Bu Sulis yang jaraknya hanya beberapa meter saja dari rumahku. Aku sengaja melipir lewat samping rumah, dan masuk lewat belakang. Niatku ingin memergokinya. Begitu aku masuk, suasana sepi. Hati-hati sekali aku melangkah menuju ruang tengah. Yang kutuju adalah kamar Bu Sulis. Sekonyong-konyong aku kaget dan seketika menghentikan langkah kaki. Aku melihat Bu Sulis dan Pak Wahyu tengah duduk di ruang tengah. Keduanya memang diam, tapi ada gerakan-gerakan yang bikin aku penasaran. Beruntungnya, posisi sofa panjang itu menghadap ke sana, jadi keduanya membelakangiku. Aku tetap diam berdiri di balik pintu sambil terus mengawasi. Benar dugaanku, kedua orang itu melakukan hal yang gak pantas. Aku menyaksikan langsung. Di ruang tengah itu, di sofa panjang itu, Pak Wahyu lagi ngajari push up Bu Sulis dengan leluasa. Tapi anehnya, aku jadi lupa dengan tujuan semula yang ingin memergokinya. Mungkin merasa gak tega, lagi asyik-asyiknya, gituan, malah aku ganggu. Jika aku yang ngalamin sudah pasti akan kecewa, kayak gitu kan.
Atau mungkin karena aku malah tertarik dan ingin menyaksikan pertunjukan real yang biasanya ku tonton di film. Dengan jantung yang gak karuan, aku terus saja memperhatikan. Pak Wahyu kelewat semangat. Aku malah khawatir jika sofa itu ambrol. Baru saja aku membatin, lah kok benar terjadi. Bangku sofa panjang itu ambrol beneran. Otomatis keduanya jatuh. Bu Sulis histeris. Aku kaget sampai nabrak daun pintu waktu hendak kabur. "Siapa itu?" teriak Bu Sulis. Dia sempat melihat aku, tapi gak tahu itu aku. Aku langsung lari ke arah belakang. Gak lewat samping rumah, tapi langsung ke arah tengah kampung hingga sampai di jalan raya, baru jalan ke rumah. Sumpah, aku cekikikan sendiri jika ingat kejadian yang barusan. Lucu, lagi asyik-asyiknya malah ambrol. Wakak, tapi sofaku jadi rusak dong. Asem tenan, gerutuku di hati. Kok ngguya-ngguyu sendiri, ada apa mas? Tanya Pandu, heran. Gak apa-apa. Tadi ada ayam kawin, malah pejantan lain datang dan asal ngabrok aja, jawabku bohong. Dan sejak saat itu aku malah berubah pikiran. Gak pernah negur Bu Sulis sudah berbuat gituan di kontrakan. Aku gak mau Bu Sulis tahu jika yang nginceng waktu itu aku. Justru aku malah punya rencana untuk Bu Sulis. Aku mau menemuinya dan mengancamnya, mau aku laporin ke suaminya. Tujuanku bukan untuk memalaknya, melainkan aku juga ingin merasakan keindahan tubuh pegawai bank itu. Tapi aku harus hati-hati. Jangan sampai istriku tahu, kayak gitu kan. 2 hari sendiri waktu yang kubutuhkan, hingga pada akhirnya aku mendapatkan nopenya Bu Sulis. Sebenarnya muka Bu Sulis itu pas-pasan. Wajah pasaran. Tapi yang bikin mata lelaki betah memandang adalah bentuk bodinya. Kalau orang bilang, Zemox alias seksi dan montox. "Oh Mas Raka, mau order GoFood offline ya mas?" kata Bu Sulis saat aku telpon. "Enggak Bu, aku mau ngomong sama ibu." Ngomong apa nih? Jadi bikin penasaran. Bu Sulis tahu pemancingan si Butong. Si Butong. "Tahu mas," jawabnya. "Sekarang ke sana ya. Aku tunggu di sana." "Apa ngomongnya harus di sana mas?" "Lia, ini menyangkut privasi Bu Sulis, jadi jangan ada yang dengar." "Privasi apa sih? Mas Raka bikin deg-degan aja, kayak gitu kan," jawabnya. Aku diam. Gak aku jawab. Langsung aku tutup, karena ada istriku di depan depo. 2 jam kemudian kami sudah ketemu. Aku ajak makan. Sebenarnya dia sudah gak sabar. Tapi sengaja aku permainkan. Sambil makan sambil aku tatap wajah Bu Sulis. Dia selalu salah tingkah. Gak ngangka, wanita sebagus ini ternyata suka makan hati suaminya, kayak gitu kan, kata batinku. Seberes makan, dan setelah meja dibersihkan, aku gak ngomong. Aku hanya memperlihatkan sebuah video padanya. Sebuah video asyik tapi berakhir tragis. Di mana Bu Sulis dan Pak Wahyu terjengkang ketika bangku sofa ambrol. Kuperhatikan Bu Sulis nampak ketakutan. Lalu katanya dengan nada suara terbata, "Jadi, yang ngintip itu Mas Raka." Aku gak ngintip. Aku hanya sedang melakukan penyelidikan, kenapa Pak Wahyu sering masuk ke kontrakannya Bu Sulis. Serentak Bu Sulis bangkit dan pindah duduk di sebelahku. Dan memegang kedua tanganku sambil memohon-mohon. "Tolong jangan bilang bojoku mas. Aku gak akan bilang sama suami Bu Sulis. Toh, gak ada untungnya."
Aku hanya mau minta ganti rugi, karena Bu Sulis sudah berbuat gak pantas di tempatku, kayak gitu kan jawabku. Ganti rugi uang? Tanyanya. Enggak. Lalu ganti rugi apa? Dan secara blak-blakan aku katakan permintaanku. Dan Bu Sulis kelihatan ragu. Mungkin gak percaya. Tapi gak lama dia menyanggupi. Hingga kami sepakat untuk menuju ke suatu tempat. Sebenarnya ini buatku sangat aneh. Malah aku seperti membodohi diri sendiri, gitu kan. Tapi aku secepatnya menyadarkan diri. Aku sedang mengobati rasa penasaran. Bu Sulis itu, gempi dan gurih. Dan kelincahannya 2 kali lipat dari kelincahan istriku. Kenapa Mas Raka mau sama aku? Tanya Bu Sulis usai melewati putaran pertama. Aku hanya penasaran saja. Penasaran? Penasaran kenapa Mas? Tanya Bu Sulis. Pingin ngerasain yang lebih tua. Emang enakan mana? Aku gak langsung jawab. Mau jawab apa adanya. Aku malah kepikiran istriku. Tapi tiba-tiba aku jawab. Belum bisa membedakan sih. Mungkin setelah 3 atau 5 kali, kayak gitu kan jawabku. Yuk coba sekali lagi untuk yang kali ini, pintanya. Ayo, sambutku. Seketika wanita gemoy itu langsung, mapan, di depanku. Tapi untuk yang kedua ini terasa beda. Bu Sulis seperti ingin menunjukkan eksistensinya. Lebih hebat dari tadi. Dia seperti berharap, aku akan bilang, dirinya lebih hebat dari istriku. Bahkan ia memintaku agar durasinya dibuat lama. Yang agak lama ya Mas, aku juga ingin merasakan bedanya antara suami, Pak Sulis, dan Mas Raka, kayak gitu kan ucapnya. Aku hanya diam. Bukan hanya karena ingin menikmati, tetapi sejatinya aku juga nahan nafas agar tak sampai kebrojolan. Untungnya, aku bisa bertahan sampai detik-detik tetes keringat yang terakhir. Mas, rasanya sudah plong, kayak gitu kan ungkapnya. Mas Raka sendiri gimana? Apa sudah bisa membedakan? Kendati kenyataannya seperti itu, aku tetap gak mungkin mengatakan apa adanya. Seperti apapun aku tetap membela istriku. Apalagi di depan wanita macam Bu Sulis. Dan hanya sekali itu saja sama Bu Sulis. Yang penting rasa penasaranku sudah terjawab. Dan yang terpenting Bu Sulis sudah janji gak akan berhubungan sama Pak Wahyu di kontrakanku lagi. Selesai.